Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, tentunya masih di Dongdaki. Baik teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini teman-teman kita melakukan proses pemanenan di tempat budidaya kita. Dan setiap hari kita selalu melakukan proses pemanenan. Dan kemarin juga proses pemanenan kita lakukan. Tetapi kemarin itu karena ada kendala hujan teman-teman, jadi tidak bisa syuting. Oke, baik teman-teman, jadi yang kita bahas pada kali ini bukan proses pemanenannya, karena seringkali kita sudah mengulas proses pemanenan di tempat budidaya kita. Jadi teman-temanku subscriber sudah lama itu sudah tahu dan hafal sekali di tempat budidaya kita. Ini pas wajahnya pura Mas, nah jangan Pak Idin. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi yang kita ulas sekarang adalah tema atau judulnya, yaitu budidaya ikan lele itu di kolam apa yang baik, apakah kolam tanah, kolam semi permanen atau permanen, ataukah ada kolam yang lain atau bundaran itu. Kita bahas bersama-sama, let's go. Oke, baik teman-teman, jadi mari kita lanjutkan. Ini kita bahas sesuai dengan tema atau judul yang tadi sudah saya utarakan di depan, bahwa budidaya ikan lele itu enaknya itu di kolam semi permanen, permanen, ataukah kolam bundar, ataukah kolam tanah teman-teman. Yuk langsung saja kita bahas tuntas di channel saya. Oke, pertama-tama teman-teman, budidaya ikan lele itu mau dibudidayakan di mana saja, di tempat mana saja, asalkan yang penting terutama itu kaitan dengan sumber airnya itu mudah dan airnya itu melimpah di wilayah tersebut, maka ikan lele atau budidaya ikan lele itu bisa dilakukan dengan sangat baik teman-teman. Mau kolamnya apa saja teman-teman, mau yang permanen seperti di tempat budidaya kita, semi permanen juga ada di tempat budidaya kita. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini semi permanen, jadi bawahnya terpal, terus sampingnya sama atasnya sudah cor atau pengeras atau semen teman-teman. Di sana di kolam kode C juga gitu, semi permanen, dan kalau di kolam B, kode B sama kode A yang di atas sana itu sudah permanen semua. Nah, jadi saya tekankan teman-teman bahwa untuk budidaya ikan lele di tempat budidaya kita itu semua kolam itu baik untuk budidaya ikan lele. Baik dan buruknya itu hasil ikan lele itu, kualitasnya itu adalah ditentukan cara kita dalam merawat ikan lele sehari-hari, mulai tebar benih sampai proses pemanenan. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali kaitan dengan kolam, mau kolam tanah atau kolam permanen atau kolam semi terpal atau kolam bundar, itu bisa dilakukan semua untuk budidaya ikan lele dengan baik. Yang pertama itu perawatan, yang kedua yaitu kalau air atau kaitan dengan sumber air itu melimpah,
itu dipastikan budidaya kita juga akan ikut berhasil. Karena apa? Faktor utama untuk budidaya ikan lele yang baik itu adalah ketersediaan air yang bersih, yang cukup atau bahkan melimpah. Seperti di tempat kita itu, kita ganti air, jadi airnya sangat melimpah sekali dan sangat besar sekali teman-teman. Kembali ke topik teman-teman, jadi kembali ke tema. Kenapa di tempat kita, mungkin ada yang tanya teman-teman, kenapa di tempat budidaya kita itu kita pakai kolam permanen dan semi permanen? Karena itu akan mempermudah proses pemanenan kita. Jadi proses pemanenan seperti ini sangat mudah dan langsung kita ganti airnya menjadi air bersih. Jadi ikannya ketika kita panen sudah siap dan bersih-bersih ini teman-teman. Jadi kelihatan menarik dan terbebas dari bau tanah. Nah itu teman-teman. Jadi kenapa kita tidak menggunakan kolam tanah untuk budidaya ikan lele? Jadi yang pertama, kalau kolam tanah itu ikannya pasti kotor karena ikannya pasti bercampur dengan tanah liat, dan cara membersihkannya juga sangat sulit, dan cara penanganan untuk kita memanennya juga sangat rumit dan sulit teman-teman. Kalau proses pemanenan di tempat kolam kita permanen itu sangat mudah seperti ini, jadi sangat mudah kita lakukan. Oke, baik itu teman-teman, jadi ilmu yang bisa kita bagikan pada sore hari ini di tempat kita lagi proses pemanenan. Jadi sesuai dengan tema tadi teman-teman, bahwa budidaya ikan lele itu baik dilakukan di mana saja, mau kolam permanen, kolam terpal, ataupun kolam bundar atau kolam tanah, itu semuanya baik teman-teman. Yang penting adalah pertama perawatan, yang kedua adalah ketersediaan air itu cukup atau kalau bisa melimpah. Jadi itu kalau dua faktor tersebut itu sudah terpenuhi, maka budidaya ikan lele itu siap untuk digelar atau dilaksanakan untuk menuju kesuksesan. Oke, baik teman-teman, jadi seperti itulah ilmu yang bisa saya bagikan pada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat buat kita bersama dalam mengembangkan usaha budidaya ikan lele kita. Sekian teman-teman, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam sukses dari Bang.